Pada waktu orang ini kepenuhan Roh Kudus meluap-luap hatinya, orang itu sadar. Kalau ada orang yang kepenuhan roh gak sadar, hati-hati loh. Hati-hati. Sebab kalau orang yang kepenuhan roh tidak sadar, itu bahaya. Sebab pernah terjadi pada waktu semua masuk naik, orang itu kepenuhan roh, buka-buka baju, wah telanjang, tidak takut. Sekarang kalau di sini nanti, kalau Tuhan kehendaki, sebab Tuhan, saya mau cek lagi besok hari terakhir Tuhan, kalau benar itu Tuhan, dia mengatakan adakan, tawarkan untuk mau baptisan roh, kepenuhan roh. Jadi nanti Selasa kebangunan rohani yang terakhir di gereja ini jam 5 akhir itu, nanti Tuhan, kalau itu benar Tuhan mau, dan saya cuma hanya saluran, Tuhan mau membaptiskan saudara. Tidak usah ditumpang-tumpangi tangan, tidak apa-apa. Cuma ada memang yang harus dibantu, boleh, tidak apa-apa. Jadi Tuhan sendiri yang mau membaptiskan dan mau memenuhkan saudara dan saya. Karena pada waktu orang itu sedang meluap hatinya, Roh Kudus menguasai, kemudian sampah-sampahnya sudah dibakar, dosa-dosanya sudah diakui, semuanya sudah hilang, Roh Kudus lalu meluap penuh dengan sukacita. Orang itu sadar, tapi tidak dapat mengalahkan kehendak roh. Ngerti? Sadar, tapi tidak mampu untuk melawan roh. Nah, ini pernyataan roh. Pernyataan roh pada saat dia memenuhi hidup saudara, hati saudara dikuasai oleh dia, pikiranmu tidak dapat mengalahkan dia. Sadar, tahu, tapi tidak dapat mengontrol dia. Nah, dalam hal seperti itu bukan karunia roh, tetapi pernyataan roh. Pada waktu engkau kepenuhan, engkau sadar, tetapi kesadaran itu tidak dapat menguasai perbuatanmu, tapi perbuatanmu dikuasai oleh roh. Tapi ingat, roh Allah itu tertib. Benar? Jadi kalau nanti ada orang lalu buka-buka baju, kepenuhan roh lalu gini-gini, wah semua orang jadi begini, bingung nanti. Lihat gini malu, mau nutupi ya enggak? Gitu ya toh. Ini kenyataan hidup. Nah, itu di Alkitab ada enggak? Ada. Pada waktu Saul mau pergi mengejar Daud, mau membunuh Daud, Daud bersama-sama dengan Samuel dan nabi-nabi kepenuhan roh. Saul ngirim orang, masuk situ penuh roh. Masuk situ penuh roh, Saul pergi sendiri mengejar, lalu Saul juga kepenuhan roh. Tetapi di situ ditulis Saul telanjang bulat semalam-malaman. Loh, aneh toh? Kenapa Saul telanjang bulat? Sebab di dalam diri Saul ada roh jahat, mau membunuh Daud. Sekarang semua kepenuhan roh, Saul juga kepenuhan roh. Setelah masuk itu telanjang bulat, Daud tahu Saul datang, lari. Waktu Saul bangun cari Daud, Daudnya sudah hilang, lari. Sebab apa? Daud suci, dia kepenuhan roh, akalnya sadar. Saul tidak sadar, makanya dia telanjang bulat, copot-copot. Kenapa copot-copot? Sebabnya setan yang ada di dalam dia, pada waktu Saul mau masuk ke dalam suasana roh, setan tahu masuk ke dalam sana, setan mesti keluar, dan Saul mesti ke penuhan roh. Untuk itu setan membuat dulu Saul dikuasai dulu sebelum masuk dalam arena roh Allah. Saul dipenuhi oleh roh setan, dia suruh buka-buka telanjang bulat, masuk sana, lalu kepenuhan roh. Orang lain lihat, lah ini kepenuhan roh kok telanjang. Nah,
Nah ini loh, ini akalnya setan yang jahat tuh begitu. Sehingga menjadi batu sandungan kalau kita tidak tahu. Lalu bilang gini, waktu ada kebangunan rohani ada orang yang begitu, pendetanya bilang begini, oh enggak apa-apa, itu kepenuhan roh. Saya jadi bingung saya, Tuhan kepenuhan roh kok telanjang bulat gini, bingung saya bilang. Ini enggak benar. Roh firman Tuhan mengatakan roh Allah tertib dan tidak akan menjadi kekacauan dan percabulan begini. Enggak benar ini. Dipermalukan kayak begitu. Lalu hamba Tuhan itu mengatakan apa? Di Alkitab ada Saul pada waktu dipenuhi roh telanjang bulat. Lalu saya tanya, wah ini enggak cocok. Lalu Tuhan mengatakan, mengajarkan, Saul pada waktu dia mau kepenuhan roh, dia punya roh jahat, mau membunuh Daud. Sebelum masuk di dalam arena roh Allah, setan yang memenuhi Saul dulu buka-buka masuk situ. Lah pantesan masuk situ ya tetap telanjang. Daudnya ndak. Maka dari itu harus tertib. Nah, pernyataan roh ini ya tidak dapat dikuasai hanya pada saat itu. Pernyataan roh ini pada waktu kepenuhan ini bermacam-macam. Kita baca di dalam Kisah Rasul pada waktu rasul-rasul dipenuhi. Kisah Rasul pasal yang kedua, kita baca dan perhatikan ya saudara, supaya kita tahu bahwa ini ada beda-beda ya. Kisah Rasul pasal 2 itu pada waktu itu orang Yahudi yang saleh dan ayat yang kelima, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Perhatikan, rasul-rasul berbicara dalam bahasa apa? Bahasa mereka sendiri. Bahasa mereka sendiri yang dimaksudkan bahasanya siapa ini? Bahasanya orang Yahudi yang kumpul dari macam-macam daerah. Nanti di sini di ayat 10 dikatakan, ayat 9 ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media dan macam-macam ya. Mereka berbicara dalam bahasa apa? Bahasanya bahasa dunia. Ngerti loh? Bahasa Persia, bahasa Media, bahasanya itu bahasa orang dunia. Sekarang saya tanya, setelah rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang itu sendiri, setelah selesai kepenuhan roh, lalu pada waktu sudah selesai kebaktian dan selesai, rasul-rasul tetap bisa bicara begitu enggak? Hah? Enggak bisa. Pada waktu itu Rasul Petrus berbicara dalam bahasanya dia sendiri, orang lain dengar bahasanya mereka sendiri. Tapi setelah itu karunia itu, pernyataan roh itu hilang enggak? Hilang. Kalau Petrus nanti khotbah, besoknya khotbah, orang itu tetap dengar bahasanya sendiri pada hanya dengar bahasa Ibrani yang Petrus pakai. Tapi pada waktu dia kepenuhan, dia berbicara bahasa orang itu sendiri. Hal ini dialami oleh hamba Tuhan, baik hamba Tuhan zaman dulu yang dia khotbah di Rusia. Pada waktu dia mau kebangunan rohani yang terakhir, penterjemahnya dicemplungi dalam penjara. Sebabnya orang Rusia, tentara Rusia bilang gini, biar malu
Orang sudah kumpul banyak, tidak bisa khotbah karena khotbahnya bahasa Inggris, orang Rusia tidak tahu, biar malu, penterjemahnya dimasukin penjara. Ini hamba Tuhan bingung, sudah jamnya ngomong, kok penterjemahnya tidak datang, tanyain, ditangkap supaya tidak ada yang menerjemahkan. Tapi pada waktu itu dia berkata, aku tetap khotbah. Dia khotbah bahasa Inggris, orang yang dengar bahasa Rusia. Nah, itu pernyataan roh, hanya dapat sekali. Hal ini dialami oleh Yusuf Roni di Jepang. Di Jepang, dia ini khotbah diterjemahin sama orang Jepang. Yang nerjemahkan ini pelan. Jadi dia sudah ngomong situ baru ngomong pelan-pelan, dia tidak sabar. Roh Kudus di sini terus ngomong terus, ditinggal penterjemahnya. Pokoknya dia ngomong terus, dia maksudnya ngomong itu supaya ini turut cepat. Ternyata yang terjemahannya jadi karena apa? Kecepatan. Tetapi ternyata semua orang itu mendengar dan penerjemahnya sendiri bingung. Karena apa? Terjemahnya mendengar bahasa Jepang. Lalu dia, kamu kok bingung? Loh Pak, Bapak bisa ngomong Jepang gitu kok minta diterjemahkan? Apa? Saya ngomong Jepang. Langsung dia tahu bahwa Tuhan mau memberikan karunia, memberikan pernyataan itu. Lalu dia ngomong terus. Orang dengarnya bahasa Jepang. Habis itu selesai khotbah, diajak ngomong Jepang, nggak tahu. Nah, orang bingung. Loh, Bapak pinter gitu kok. Apa? Ngomong Jepang? Enggak, saya ngomong biasa-biasa bahasa Indonesia. Tapi saya dengar Jepang, enggak tahu. Lah sekarang kalau ke Jepang lagi gitu, nggak bisa. Nyoba lagi, kok nggak metu. Orangnya plongok-plongok bingung. Nggak bisa. Itu hanya terjadi sesaat di mana Roh Kudus menyatakan dirinya. Ya. Pernyataan Roh Kudus bisa bahasa asing. Artinya bahasa Indonesia, bahasa dunia. Bisa bahasa surga. Bahasa roh. Ya. Jadi jangan saudara mengatakan begini, oh itu bahasa, katanya punya karunia bahasa roh, tapi kok bahasanya bahasa Latin. Mana ada Alkitab? Alkitab ada karunia itu bisa bahasa roh, bisa bahasa dunia, tapi orang itu sendiri tidak tahu. Hal ini dialami oleh seorang anak Tuhan. Pada waktu dia ke Eropa naik pesawat, dia anak Tuhan yang sudah berkarunia. Dia dapat karunia bahasa roh. Lalu di dalam pesawat itu sebelahnya pastor itu kan pinter bahasa Latin toh. Lalu dia sembahyang. Habis sembahyang dalam bahasa Indonesia, lalu bahasa roh, memuji Tuhan. Ya pelan-pelan, tapi sebelahnya dengar. Pastornya itu, waduh, sembahyangnya kok hebat ya, memuji Tuhan dengan nyanyian roh. Tapi pastor ini tahu artinya karena bahasanya roh dia itu bahasa Latin. Wah, pastornya bilang, wah, orang ini kok bahasanya kok jempolan, tata bahasanya semuanya tuh rapi, luar biasa. Memuji Tuhan bahasa Latin, indah, ngomong sama Tuhan bahasa Latin. Waduh, dia merasa kalah. Setelah amin, diajak ngomong bahasa Latin, bahasanya roh dia. Nah, dia plongak-plongok. Lalu dia tanya bahasa Inggris, pastor tuh ngomong apa? Loh, kamu tadi berdoa apa? Saya memuji dalam roh. Lah kamu artinya tahu? Nggak tahu. Hah? Kamu memuji hebatnya seperti itu tuh nggak tahu? Nggak tahu. Loh, itu apa? Bahasa roh, karunia. Itu bahasa Latin. Saya tadi muji apa toh pastor? Diterjemahkan semua. Sejak itu pastor percaya bahwa bahasa roh masih berjalan dan dia menjadi orang yang percaya akan karunia-karunia. Saudara tahu,
Dimanapun saudara berada, saudara dapat menjadi saksi Yesus dan akan berbuah-buah apabila engkau berjalan dengan roh. Bersaksi itu tidak usah dengan dikontrol kita, tapi dengan tidak sadar perbuatan kita akan menjadi suatu berkat bagi orang lain. Bahasa pernyataan ini, bahasa itu bisa bahasa dunia, bisa bahasa surga, bisa bahasa macam-macam, ya. Itu jangan dinilai, itu hanya suatu pernyataan. Nah, pernyataan dengan karunia itu berbeda. Kalau karunia ini bisa dikontrol, dapat dikuasai. Nah, kalau pernyataan roh tidak terkuasai. Nah, ini bedanya. Saudara harus tahu supaya kita jangan terperosok. Kalau karunia dapat dikuasai, artinya kalau orang itu sudah dapat karunia, lalu dapat karunia lidah umpamanya, lalu dia mau ngomong atau mau tidak, bisa enggak? Bisa. Sedang berkarunia terus pikirannya bilang berhenti, ya berhenti. Sebab hal itu dikatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 32. 1 Korintus ayat 14 ayat 3 pasal 14 ayat 32. Firman Tuhan berkata begini, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Nah, karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Berarti bisa dikuasai enggak? Bisa. Ya, bisa dikuasai. Kalau pernyataan tidak bisa. Kalau ini karunia bisa. Jadi di dalam pada waktu orang kepenuhan roh, itu pernyataan roh macam-macam. Langsung adanya bisa berkarunia lidah, langsung bisa nangis, terus bisa memuji Tuhan luar biasa. Itu tidak dapat dikontrol. Itu pernyataan roh. Ya. Ada yang tanya sama saya begini, waktu ada kepenuhan, saya dijamah Tuhan. Lalu saya bisa karunia lidah, sampai rumah kok jadi tidak bisa lagi ya? Kok hilang karunia saya? Saya bilang, karuniamu tidak hilang. Pada waktu kamu dapat, itu pernyataan roh, tapi belum menjadi karuniamu. Nah, oh, itu bisa hilang. Kalau pernyataan kan cuma sesaat. Sampai di rumah mau niru-niru, tidak bisa. Tadi kok bisa nyanyinya bagus, ngomongannya bisa, wah puji Tuhan bisa, wah masa bahasa roh luar biasa. Sampai rumah sembahyang mau nyoba, mulutnya dibuka, apa tadi? Lala, ndak bisa, isanya cuma lala, ndak keluar. Kenapa? Karena itu pernyataan dan karunia. Ngerti? Jelas ya? Nah, untuk mendapatkan karunia ini, ya. Pernyataan roh itu tadi yang dibutuhkan kepenuhan, itu dibutuhkan hanya pembakaran dosa-dosa, membuka hati, lalu silahkan Roh Kudus bakar hatimu dan kau dibersihkan, dan sumber air ini dibiarkan mengalir dengan bebas, maka kau akan dipenuhi. Itu kepenuhan roh, perlu syaratnya cuma begitu, gampang. Dan pada waktu kepenuhan ada pernyataan roh macam-macam, terserah itu bagaimana Roh Kudus mau. Setelah itu lalu menjadi masalahnya sekarang, saudara rindu akan apa? Karunia itu. Nah, sekarang karunia itu diperlukan untuk kita, ya. Sebetulnya untuk apa? Saudara kepengen karunia itu untuk apa? Coba. Lalu golongan yang satu mementingkan karunia lidah.
Yang satu mementingkan karunia kesembuhan, yang satu mementingkan karunia ini. Tidak salah, enggak, benar, semua benar. Jadi jangan bilang kok itu kok yang dipenting-pentingkan itu. Jangan, benar semua. Kepentingan karunia-karunia itu untuk membangun jemaat. Ini loh saudara. Yang penting untuk diri kita sendiri adalah senjata rohani. Itu untuk pribadi. Tapi karunia itu untuk membangun jemaat. Artinya bersama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan. Contohnya kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 tadi. Ada 9 karunia di sini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 mulai. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi tidak untuk kepentingan pribadimu, tapi kepentingan bersama, ya. Sebab kepada seorang dikaruniakan roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia mengaruniakan penyembuhan. Dan kepada yang lain roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Pada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Sekarang karunia roh ini cuma 9 atau lebih? Lebih. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 itu juga karunia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka dapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk tambah melayani dan memimpin. Itu karunia lagi. Jadi melayani, memimpin itu karunia juga. Jadi jangan cuma 9, banyak macamnya, banyak sekali. Tapi di dalam jemaat sekarang, di dalam orang Kristen sekarang, yang dipentingkan karunia apa? Yang saudara rindu karunia apa? Coba terus terang, coba. Aku kepengen apa? Karunia lidah, yang paling populer, ya toh? Karunia lidah. Perlunya karunia lidah itu untuk apa? Untuk menguatkan iman kita. Karena pada saat-saat di mana kita itu tidak dapat berdoa, maka roh akan membantu kita berdoa. Hal itu ditulis di dalam di dalam Rum pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah ini kadang-kadang kita itu orang Kristen, di dalam kesesakan itu tidak bisa berdoa, bener enggak? Putek, sudah tidak ada jalan keluar, pikirannya sudah buntet, tidak bisa berdoa. Mau berdoa apa? Nah, kalau Anda punya karunia lidah, itu Anda cuma ngomong dalam karunia lidah. Roh akan berdoa kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kalau pada waktu kamu berdoa, nanti bebanmu tahu-tahu, loh kok mak pelong, kok ada jalan keluar. Karena roh yang berdoa buat kamu, sehingga imanmu tidak rontok. Ini perlunya karunia lidah. Hal ini saya dulu orang GKI tidak mau. Saya dulu tidak mau karena apa? Karena gara-gara perbuatan anak-anak Tuhan yang lain. Karena apa? Show. Kalau di gereja karunia lidahnya keras. Wah, sampai yang lain bising. Lah, akhirnya menjadi batu sandungan. Tapi pada waktu saya tahun 71 Tuhan mengatakan begini, Yusa, kenapa sih kamu kok enggak kepengen karunia-karunia itu? Saya bilang, buat apa show-showan gitu? Tuhan bilang, siapa yang bilang show-showan? Kitab suci tidak pernah ngajar show. Itu kan salahnya orang itu. Kenapa kamu lihat manusia yang lain bukan Allahmu? Oh iya, loh apa itu? Baik, baik. Nah, kalau baik ya kasih dong Tuhan sama saya. Lah kalau kamu mau, ya mau. Sudah sana sama istrimu berdoa puasa. Nah, berapa hari? 3 hari. 3 hari itu lalu berarti tidak makan, tidak minum, dok. Kalau sore habis jam 6 makan. Tapi kalau dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidak makan, tidak minum. Saya puasa terus. Nah, terus pada hari ketiga Tuhan bilang, masuk kamar, berdoa. Nanti aku penuhkan. Aku berikan karunia-karunia itu. Dan pada waktu saya masuk, berdoa terus. Setelah kira-kira 1 jam, hadirat Allah itu terasa sekali. Wah, Tuhan datang. Ini dia pikir saya beres ini. Ayo, caranya bagaimana sih? Saya itu orangnya memang rasional, nggak mau. Saya pernah ke gereja Pantekosta karena istri saya anggota Pantekosta. Kamu udah kepengen kepenuhan? Ya kepengen. Ayo maju ke depan. Karena pendetanya bilang, siapa yang mau dibaptis maju ke depan? Saya pikir maju saya. Pak, kepala saya dikok. Kok enggak masuk-masuk, tapi kan ini kok enggak masuk-masuk, dijedok-jedok. Saya bilang sampai gini-gini dan enggak masuk-masuk ini. Lalu ada juga pendeta yang bilang gini, tirukan saya. Itu maksudnya bukan Anda supaya jadi beo, enggak. Maksudnya dia, kamu harus contoh seperti saya ini loh, berkarunia lidah, mulutmu itu lepas supaya ngomong sendiri. Tapi saudara-saudara biasanya kalau pendetanya bilang gitu, apa-apaan, niru-niru kayak beo, sudah salah ngerti. Karena apa? Kadang-kadang mulut kita ini ngomongnya salah, maksudnya nggak gitu. Jadi jangan nyalahi pendeta. Jangan. Kalau dia bilang tirukan, itu maksudnya kamu seperti saya berkarunia. Nah, lalu yang bilang coba tiru saya, maksudnya itu mancing supaya kalau keluar satu kata bisa brol yang lain. Tapi saudara terima salah, sudah menentang. Kalau sudah menentang, Roh Kudus ditentang, tidak bisa kerja. Ngerti enggak? Tetapi perhatikan, Roh Kudus itu tidak bisa ditiru. Saya pernah kejadian ini pernah kejadian, dan ini saya temui sendiri. Seorang ditumpangi tangan, dia persis plek jublek fotokopi daripada hamba Tuhan. Bahasa lidahnya sampai nadanya sampai tekuannya sama persis. Sehingga kita kalau tutup mata sembahyang, yang mana yang hamba Tuhan tidak tahu. Dua orang ini sama persis karunia lidahnya. Saya sampai kagetnya setengah mati. Saya berdoa, Tuhan, yang mana ini yang benar? Kok dua-dua itu seplek jublek suaranya nadanya podo? Tidak mungkin Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, yang satu itu palsu. Yang satu itu beo. Loh kok bisa beo piye? Sebab yang satu itu bukan roh Tuhan tapi roh setan. Lo taunya, orang itu masih main-main dengan kebatinan. Jadi setan itu nipu, kamu jangan ketipu. Nah, ini orang sudah bertobat, tapi ternyata masih
kepengen punya karunia lidah supaya dicap bisa cepat pinter, dia nyontek. Dan setan pinter jiplak, persis plek. Pada waktu saya selesai, saya undang. Saya tidak mau di tengah-tengah jemaat, saya undang. Saya ngomong, dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan, karunia lidahmu itu jiplakan. Kamu jangan bohongin hamba Tuhan. Langsung dia bilang, iya, iya, roh itu harus dikeluarkan, kalau tidak kamu celaka. Ya. Setelah kita tengking luar, diusir sama dia, bahasa lidahnya hilang. Sekarang kamu bahasa lidah nggak bisa. Nah sekarang minta sama Tuhan pribadi, bisa lain, luar tapi lain. Tidak ada yang bisa jiplak. Jadi jangan saudara lalu gini, jiplak, jangan, itu tidak benar. Kalau saudara nanti ada kerasa bahwa engkau diurapi, dipenuhi, buka mulut, nanti keluar sendiri, memuji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Nanti lidah ini bahasanya lain. Hal ini saya alami, tapi pengalaman ke orang kepenuhan saya berikan macam-macam cara supaya saudara jangan ketipu. Karena apa? Karena kerap kali hamba Tuhan tuh punya pengalaman satu, lalu orang semua suruh niru, bener enggak? Dipikirnya sama dengan saya. Enggak. Macam-macam orang dapat cara-cara pernyataan roh. Saya orangnya keras, orangnya rasional. Orang yang rasional harus dipaksa sama Tuhan, sebab kedagingannya terlalu kuat. Maka pada waktu itu saya sembahyang tahu kehadiran Tuhan, ujung jari saya disetrum sama Tuhan. Cerut. Saya bilang, apa-apaan, buka mata, apa-apaan ini, saya bilang. Mana ini yang nyetrum saya? Gak ada, tapi jalan terus. Ini apa-apaan? Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Saya itu orangnya gitu, gak mau. Tak tengkingi terus, tapi gak pergi. Ya, Tuhan Yesus sendiri kok. Wah, ngalir terus. Tuhan, kalau ini daripadamu terus, tapi kalau dari setan berhenti. Setelah saya tengking gak mau, terus panas tubuh saya, lidah saya gak bisa dikontrol. Lidahnya mogel terus. Wah. Lalu gigi saya gini. Saya itu orangnya keras, gak mau. Kalau gak fakta gak mau. Gini. Tenaga Tuhan luar biasa. Mulut saya klek balik gini nih. Klek balik gini nih. Jadi ini saya kan dokter gigi, takut rompol. Plok. Wadah. Ini nanti bubar ini gigiku. Akhirnya saya tidak mau nutup, saya buka. Sebab takut rompol. Jadi bukanya itu bukan karena nurut, enggak. Karena takut rompol, buka. Lidah saya kayak apa itu, air bah keluar. Brol bahasa lidah. Lalu keluar terus, gak bisa di stop. Saya pikir bahasa lidah kok rame nih kayak gini. Wah rame, bahasanya kayak bahasa Jepang, kaku, kotok. Jadi bahasanya itu kayak bahasa Jepang, kasar. Saya gitu, istri saya nangis. Nangisnya kenapa? Mary. Dia bilang, Tuhan, engkau kok tidak adil. Suamiku mau kasih, ya aku kok tidak. Lalu Tuhan itu ngomong melalui saya. Loh, langsung dapat tambahan bernubuat. Berkarunia lidah, lalu dapat terjemahannya. Anak, engkau sudah juga diberi. Percayalah bahwa engkau sudah mendapatkan karunia-karunia itu. Tetapi engkau tidak merasakan apa-apa, hanya sukacita. Sebab apa? Sebab engkau orangnya itu lemah lembut. Jadi tidak usah dipaksa, itu nanti keluar sendiri. Suamimu orang yang kasar, kalau tidak dipaksa tidak mau. Jadi ya keluarnya ya ribut kayak begitu. Oh gitu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
istri saya nggak merasa apa-apa. Selesai berdoa, saya capek karena otot-ototan sama Tuhan, dia santai, seneng. Ya aku capek toh. Ya, capek. Kenapa? Lah ngotot tok ribut be Tuhan. Ribut be Tuhan ya capek. Lah ternyata besok paginya sembahyang sama saya, istri saya menyembah, Tuhan terima kasih, Kau sudah berikan aku karunia, Engkau sudah berikan aku perlengkapan. Saudara tahu, dia memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Keluar nyanyian yang halus, bahasa lidahnya halus, lalu lembut. Saya nggak jadi bahasa lidah, saya dengerin dia. Wah kok lembut den ini Tuhan, aku bilang itu. Aku kok kasar merkotok gini, den ini kok halus. Nah, salahmu dewek, wong kowe memang watakmu kasar. Nah itu loh, Tuhan memberikan sesuai dengan keadaan kita. Kemudian ada juga yang mendapatkan itu tidak disetrum, tidak mendapatkan apa-apa, tapi apa? Memuji Tuhan, nangis terus air matanya tidak berhenti. Itu bapak saya. Bapak saya orang GKI cekek. Dia bilang, piye toh? Anu roh-roh itu piye? Waktu saya seminar di Ciloto, dia hadir. Dia cuma mau dengerin anakku ini ngomong apa. Bapakku itu tukang seperti dulunya seperti orang Parisi, wahli Alkitab tapi tukang kritik. Sekarang ahli Alkitab, anak Tuhan yang indah setelah dia jamah oleh Roh. Pada waktu saya khotbah, Tuhan mengatakan, aku akan penuhkan semuanya. Papa saya yang di ujung belakang, dia kena aliran air bah, langsung dia diguyur dengan air bah, nangis terus tidak berhenti-berhenti. Dia bilang, Tuhan aku sudah tua kok nangis gini, malu, ngocor terus, tapi hatinya damai luar biasa. Nah lalu Tuhan mengatakan, enak rasanya, enak, seneng, damai, tapi kok ngocor terus gini, malu. Nah tapi pada waktu itu dia barusan merasakan, orang yang dijamah oleh Allah itu Allah yang luar biasa. Allah kalau sudah menjamah kita itu luar biasa. Jadi tidak usah khawatir, macam-macamnya, cara-caranya itu bermacam-macam. Jadi ada yang cuma nangis terus, ada yang memuji Tuhan terus, ada yang apa? Kamu tahu? Ada yang kelesetan sampean, yang jempalian, ada. Karena apa? Karena dagingnya melawan. Lalu pada waktu keluarnya ini, lidah ini biasanya itu belum teratur, bisa cuma 1-2 kata. Tapi setelah mendapatkan itu, dan kita tiap hari berjalan dengan Tuhan, dilatih menjadi lancar dan bertambah-tambah. Saudara, sekarang apakah seorang yang kepenuhan lalu sudah harus dapat bahasa lidah? Nah ini yang menjadi masalah juga. Apakah seorang yang kepenuhan mesti berbahasa lidah? Tidak mesti. Dia mungkin mendapatkan salah satu daripada 9 karunia itu. Karunia bernubuat, karunia mujizat, karunia iman, karunia memaknakan, membedakan roh. Mungkin seperti tadi malam yang saya saksikan, seorang hamba Tuhan tidak dapat karunia lidah, tapi dia dapat karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia penglihatan. Dia dapat. Tapi dia tidak dapat, sampai sekarang pun tidak dapat bahasa lidah. Jadi tidak semua. Karena apa? Karena Tuhan itu melihat iman orang itu cukup kuat, sehingga bahasa lidah tidak diperlukan bagi dia. Ya tidak dikasih. Tidak apa-apa. Tapi karunia yang lain dia dapat, tidak menjadi masalah. Tapi kalau saudara merindukan, saudara dapat. Sekarang rahasianya untuk mendapatkan ini, kepenuhan ini, pertama,
itu harus saudara tinggal di Yerusalem. Ini Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh Roh Al-Kudus. Kenapa orang Kristen untuk dipenuhi harus tinggal di Yerusalem? Di Yerusalem itu adalah kota raja. Satu, di sana ada kemah Allah. Kemah Allah siapa? Bait Allah siapa? Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, rubuhkan bait Allah ini, maka aku akan bangunkan dia dalam 3 hari. Untuk kepenuhan, biarpun orang itu sudah percaya Yesus, dia harus tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam kemah Allah, tunggu di dalam kemah Allah. Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, turuti segala firmanku. Jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, minta apa saja engkau dapat. Untuk kepenuhan ini dan karunia-karunia ini, engkau harus mendapatkan, harus tinggal di dalam kemah Allah dan melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang ditulis di dalam Alkitab, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Untuk itu diperlukan ini. Jadi ini sampai jam 11 saja dulu. Kemudian kami akan tutup. Dan kalau masih ada yang mau tanya, silahkan. Yang mau pulang boleh. Tapi pertanyaan, yang mau tanya-tanya tinggal. Yang mau pulang silahkan pulang. Ada keperluan yang lain, besok disambung lagi. Mari kita berdoa.